Untuk itu kami persilakan kepada orang tua kami, Bapak Dr. Anzas Haji Muhammad Yusuf. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pak Nasaruddin, Pak Iwan dan Pak Arsyad dan hadirin sekalian. Kita berbicara tentang masjid dan peradaban zaman Rasulullah dibandingkan dengan sekarang. Pertama tentu kita semua mengakui bagaimana pada zaman Rasulullah masjid berfungsi segalanya. Karena memang zaman itu tentu masyarakat tidak terlalu besar, sehingga masjid berfungsi untuk keagamaan, salat dan sebagainya, berfungsi sosial, karena memang satunya tempat bertemu adalah di masjid, dan berfungsi pemerintahan, karena memang pemerintahnya tidak terlalu besar. Baitul Mal tentu diurus di masjid. Sekarang ada Menteri Keuangan. Pendidikan diurus, sekarang ada sekolahan yang begitu besar. Dari sisi keagamaan tentu salat dan sebagainya, keagamaan maulid seperti ini tentu tetap fungsi sosial, keagamaan berjalan. Apabila kita berbicara fungsi sosial, ialah memakmurkan bangsanya, berarti tentu juga bermakna bagaimana kita memajukan hal-hal tersebut. Bagaimana sekarang? Kalau kita bandingkan, tentu kita tidak bisa membandingkan seperti apple to apple. Karena zaman sekarang di Indonesia saja ada 800.000 masjid dan musholla. Luar biasa. Maka tentu kemudian kalau zaman Rasulullah masjid juga berfungsi untuk pemerintahan, pengadilan, strategis dan pendidikan dan sebagainya, perobatan malah di masjid juga, tentu sekarang sangat berbeda. Sekarang ada rumah sakit, ada universitas, ada sekolah masing-masing, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi apa yang dapat kita lihat hikmahnya? Pertama, bagaimana masjid itu seperti dikatakan meningkatkan peradaban dan juga meningkatkan kemajuan secara bersama-sama. Saya baru kemarin dari Masjid Agung di Semarang, kemudian Masjid Raya di Bandung dalam 3 hari untuk melihat apa yang dilakukan, apa yang terjadi di masjid-masjid yang besar itu. Ada hal yang paling bersamaan, ialah kalau orang bicara, ada khotibnya bisa mendengar cuma tidak mengerti. Akibat sistem yang semuanya keliru. Didengar malah membisingkan tenaga. Dua-duanya. Padahal kita Dewan Masjid sejak 10 tahun sudah mempunyai program untuk perbaikan sistem masjid. 75% masjid di Indonesia jelek suaranya. Didengar tidak mengerti. Sedangkan waktu kita di masjid itu 80% mendengar, 20% ibadah atau salat. 80% mendengarkan. Seperti sini mendengarkan. Salat hanya 20%. Didahului dengan penjelasan khutbah dan sebagainya. Nah, itu fungsi masjid yang harus baik di situ. Jadi DMI mengurus teknisnya masjid, kemajuannya masjid. Mengisinya tentu adalah fungsi daripada para ulama, fungsi partai. Apabila kita bicara tentang ekonomi Islam, minta maaf, saya selalu mengatakan jangan kita mengurung diri dalam suatu sistem yang sebenarnya tidak jauh beda dengan ekonomi biasa. Ekonomi Islam itu bagian daripada muamalah. Seperti kita ketahui, syariah mencakup daripada akidah, ibadah dan muamalah. Akidah hanya pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau ibadah tidak boleh kurang, boleh lebih. Kalau muamalah, semua halal terkecuali yang haram.
Itulah bagian daripada Islam ini. Sehingga jangan kita mengingatkan diri untuk berpikir. Contohnya begini, yang menarik. Alkohol itu haram atau tidak? Pasti 99% orang mengatakan haram. Padahal hari ini hampir semua orang memakai alkohol tiap hari untuk sanitasi tangan. Padahal alkoholnya di situ 75%. Itu haram atau halal? Ya halal kan untuk pengobatan. Jadi yang haram ialah alkohol kalau memabukkan. Tapi kalau perubatan dia halal. Jadi kita harus mengetahui seperti itu. Begitu juga yang lainnya. Jadi jangan pasar, mal, dia halal, dia syariah apabila tidak menjual barang-barang haram. Itu saja intinya. Kalau selama mal itu tidak jual babi, tidak jual yang lain-lainnya, minuman keras, memabukkan, yang haram di situnya, tapi yang lainnya halal. Semua yang halal adalah syar'i. Sama dengan pakaian kita. Semua mengatakan ini pakaian Islam, bukan. Ini pakaian koko. Ini baju koko itu berasal daripada Cina. Jas bapak itu juga pakaian syariah karena menutup aurat. Jadi jangan menutup diri dengan terlalu keras sehingga syariah itu seakan-akan hanya seperti perbankan. Sering saya katakan, bank apa yang paling melaksanakan syariah di dunia ini? Yang paling besar. Tentu BSI mencoba untuk paling besar. Tapi yang terbesar itu adalah SoftBank. SoftBank itu menjalankan sistem syariah yang hebat karena bagi hasil saham mudarabah dia jalankannya. Itulah di mana syariah itu paling ekonomi syariah paling berjalan di Silicon Valley. Karena Silicon Valley itu pusat daripada semua orang menanam saham. Ya. Jadi itu jadi pengertian tentang jangan menutup, jangan mengecilkan diri. Hanya ini boleh. Akhirnya memang jadi bahwa terutama di keuangan itu tentu banyak kita dengungkan, tapi jangan terlalu mengecilkan diri syariah, hanya ekonomi syariah. Ekonomi yang mana? Padahal muamalah itu selama dia tidak haram dia halal. Selama halal berarti syari. Itu. Jadi itulah harapan kita bahwa bagaimana peradaban dewasa ini? Maka Islam masjid dewasa ini. Masjid di samping tentang ibadah, maka masjid juga tentu berfungsi ekonomi, harus difungsikan. Saya selalu katakan secara sederhana. Dalam setiap doa kita semua selalu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kebaikan dunia dulu baru akhirat. Karena tidak mungkin kita mendapat kebaikan akhirat tanpa kebaikan dunia yang kita lakukan. Karena itu maka dalam kehidupan manusia, karena itu kita menyusul di masjid itu jamaahnya ada 3 hal yang untuk memakmurkan masjid. Pertama yang bangun masjid, kedua yang mengelola masjid, makmuran masjid, dan ketiga jamaah masjid. 3, karena walaupun ada yang membangun tapi tidak ada yang mengurusnya juga tidak akan makmur. Tapi walaupun masjidnya bagus, pengurusnya bagus tapi tidak ada jamaahnya juga tidak makmur itu masjid. Jadi 3 hal yang harus kita kombinasikan untuk memakmurkan masjid. Nah, itulah hal yang selalu kita dorongkan. Nah, bagaimana memakmurkan dari segi ekonomi? Saya bilang dari seluruh kegiatan kita di Indonesia ini cuma satu yang kekurangan kita, ialah kemajuan bidang ekonomi umat. Lihat saja, kalau ada 10 orang kaya di Indonesia, paling tinggi 1 yang muslim, yang lainnya non muslim. Kalau ada 100 orang miskin, saya kira 90% yang miskin itu umat Islam. Jadi ekonomi nasional harus majukan, tapi jangan tutup diri dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah paling gampang, selama tidak haram dia halal. Sama dia halal dia ekonomi syariah. Sama dengan pusat industri halal.
Ya semuanya halal semua. Mau minum, kalau mau bikin baju, mau bikin industri tekstil, mau bikin industri mesin, semua itu syariah semua. Jangan Bapak tutupi ekonomi dengan keterbatasan. Karena semua syariah. Jadi kelompok yang ada di Kerawang, itu Bekasi, semua sebagian besar ekonomi syariah itu berjalan ekonomi industri halal semua itu. Mobil mana halal semua. Jadi semua industri di sana industri halal, jangan diperkecil. Ekonomi saja sekarang kan kita, waduh, kita ini ekonomi halal kita rendah. Siapa bilang rendah? Semua ekonomi yang berjalan, mau di pasar, semua ekonomi syariah itu. Begitu Pak, jangan dikecilkan ekonomi syariah itu. Bapak ahlinya, tapi jangan dikecilkan artinya ekonomi ini. Jadi itulah bagaimana masjid kemudian memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk maju. Tapi jangan masjid terlibat. Saya kemarin di Bandung bicara, jangan masjid yang bikin usaha, jangan masjid jamaahnya yang bikin kooperasi, jamaahnya, bukan masjidnya. Pengurus masjid jangan bikin usaha. Tapi kalau jamaahnya kemudian mampu, dia pakai zakat lebih banyak, dia membawa infak lebih banyak, dia membayar lebih banyak. Saya kira itu yang tentu menjadi bagian kita semua untuk, jadi kita tidak bisa mengatakan ada banyak kemajuan yang zaman Nabi berbeda dengan sekarang itu, sehingga tidak bisa 100% apa dilakukan Nabi kita sudah lakukan juga. Iya, zaman Nabi naik onta, sekarang kita naik mobil. Jika kita seperti itulah kira-kira. Tentu juga naik mobil itu sah-sah saja, bahas itu halal saja, tidak hanya naik seperti itu. Jangan kita menggambarkan suatu situasi sekarang ini kembali kepada situasi yang dulu. Banyak kemajuan yang terjadi. Dan itulah kita melihat itu untuk masa depannya, bagaimana masa depan itu mencerminkan juga sesuatu yang halal. Itu saja sebenarnya jaminnya, bagaimana membela. Karena pada intinya adalah kemajuan dan kemajuan yang baik. Ada juga kemajuan yang tidak baik, tentu apabila orang baik tidak berusaha tapi dia main judi juga orang bisa tiba-tiba kaya, tapi tidak seperti itu yang kita majukan. Saya kira itu yang saya ingin gambarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Masjid tadi adalah bahwasanya fungsi masjid ya di zaman Rasulullah itu sesuatu yang mustahil untuk kita terapkan di zaman kita sekarang. Tetapi paling tidak menurut saya aroma masjid ada di semua kegiatan yang kita laksanakan. Itu yang paling penting saya rasa. Ruh masjid itu mengikuti apa yang kita lakukan. Kemudian